Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel MJRT Racing Unit, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bor up sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, dalam pembahasan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara memilih apakah mau klep yang besar ataukah mau knock as dengan lip yang tinggi untuk kita men-setting di motor kita yang akan kita gunakan. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kita lebih memilih yang mana, kita lebih mau menggunakan yang mana, karena dengan cara yang masing-masing kita akan nanti buktikan. Jadi kita bakal tahu apa yang mana yang harus atau yang akan kita gunakan. Dan di sini nanti kita akan ketahuan, kita akan mengetahui yang mana yang bisa kemungkinan bisa kencang motornya. Seperti itu kawan-kawan. Terutama di sini untuk motor standar. Ini kenapa saya contohkan dengan block up yang besar ini dengan klep yang sudah saya besarkan. Karena ini untuk perbandingan dengan motor yang menggunakan klep standar gitu nanti. Seperti itu kawan-kawan. Ya. Nah, sekarang kita akan buktikan, kita akan bahas pembahasan ini. Jadi kita akan bahas itu dengan rumus kawan-kawan. Karena kenapa saya bilang dengan rumus? Karena untuk menentukan volume dari angka-angka, volume dari angka-angka bukaan knock as dan yang lainnya itu menggunakan angka kawan-kawan, menggunakan hitungan. Karena untuk settingan-settingan di motor itu kebanyakan menggunakan hitungan. Dan ini adalah hasil dari pengalaman saya yang pernah saya dapatkan. Seperti itu kawan-kawan. Dan ini tidak ada maksud menggurui kawan-kawan, untuk kawan-kawan semuanya yang sudah paham, untuk kawan-kawan semuanya yang sudah pada jago. Ini semata hanya saya berbagi kepada teman-teman semuanya agar bukan ilmu ya disebutnya. Kalau kita sebut ilmu ini terlalu apa gitu. Agar pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, kawan-kawan. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan langsung coba jelaskan dan kita akan buktikan. Yang pertama kita akan buktikan, kita akan jelaskan seperti ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, nah di sini kita akan menggunakan metode penggambaran kawan-kawan ya, dengan cara menggambar. Saya akan mencoba menggambarkan satu buah klep di sini. Jadi kita akan gambar dulu klep ya. Mudah-mudahan gambar saya ini bisa dibilang bagus. Kita contohkan ini klep ya. Nah, ini anggap saja ini gambar klep ya. Nah, seperti ini. Dan anggap saja klep ini sedang terbuka dari lubang porting ya. Kita gambarkan di sini lubang portingnya. Nah, ini kita anggap ini lubang portingnya kawan-kawan. Nah, ini lubang portingnya ya. Ini kita anggap ini lubang porting. Nah, ini klep lagi terangkat. Di sini kita contohkan klep di sini menggunakan klep yang besar dulu. Misalkan di sini kita gunakan klep 28 ya. Dan di sini cara menghitungnya di sini misalkan klep ini dengan angkatan lipnya itu di sini angkatan lipnya 5 mili ya. Kita contohkan 5 mili. Nah, jadi untuk menghitungnya itu kita membutuhkan rumus volume ya. Ini volume kan. Jadi di sini karena klepnya ini bulat. Karena klep ini bulat, jadi kita membutuhkan rumus volume untuk menghitung berapa angkatan ini dengan klep 28 mili diameternya dengan angkatan lip 5 mili ya. Dan cara menghitungnya kawan-kawan seperti ini. Jadi rumusnya itu adalah 3,14 dikali diameter klep 28 kuadrat dikali angkatan lip 5 mili. Hasilnya kita akan hitungkan dulu ya. Oke, kita akan hitungkan menggunakan kalkulator ini. 3,14 dikali
28 kuadrat sama dengan dikali 5. Hasilnya 8.307. 8.307. Ini bisa dibilang 8 cc ya. 8 cc. Oke. Nah, sekarang kita akan contohkan dengan klep yang kecil. Di sini kita akan gambar kembali klep ya. Contohkan dengan klep yang kecil. Nah, ini anggap klep kecil ya. Dan di sini lubang portingnya. Nah, ini. Oke. Kita akan misalkan klep ini dengan ukuran 24 dengan angkatan klep sama 5 mili ya. Oke. Atau di sini 26 lah klepnya, misal 26 dengan angkatan 5 mili. Di sini selisihnya 2 mili ya, biar kita gampang untuk menghitungnya. Oke, kita masukkan rumus 3,14 dikali 26 kuadrat dikali 5 mili. Hasilnya kita hitungkan. Kita hitungkan ya. 3,14 dikali 26 kuadrat dikali 5 sama dengan, di sini berapa angkanya? Angkanya didapat 8005. Nah, jadi ini sama 8 cc ya. Jadi selisihnya cuma di belakangnya saja. 307005. Nah, ini sudah bisa ambil kesimpulan di sini. Untuk perbedaan yang 2 mili saja, ini angka dari hasil volumenya sudah mendekati, sudah sama kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan bikin satu lagi contoh dengan lip yang lebih tinggi. Kita ambil antara dua ini, mau yang 28 atau yang 26. Kita ambil yang 28 saja ya. Kalau misalkan, atau kita ambil angka yang kecil, klep yang kecil. Kita gambarkan lagi di sini. Ini misal klep kecilnya ya. Nah, kemudian ini lubang portingnya. Nah, seperti itu. Ini lubang portingannya ya. Di sini klepnya masih tetap 26. Kita ambil ukuran yang kecil. Dan tinggi lip angkatannya di sini kita ambil 7 mili ya. Oke, 7 mili nih. Ini klep kecil menggunakan lip tinggi 7 mili. Kita masukkan rumus 3,14 dikali 26 kuadrat dikali 7 mili sama dengan, kita hitungkan 3,14 dikali 26 kuadrat dikali 7 sama dengan, nah di sini dapat angka 11.207. Jelas ini sangat besar sekali perbedaannya. Jelas ini sangat besar sekali pengaruhnya dari lip dan dari angkatan noken as ini, dari lip noken as ini kawan-kawan. Nah, jadi kalau saya bilang, kalau kawan-kawan memiliki motor standar dengan klep yang masih kecil, kawan-kawan janganlah berkecil hati, kawan-kawan. Di sini saya bilang jangan berkecil hati, itu kenapa? Karena di sini kawan-kawan bisa memaksimalkannya dengan memaksimalkan noken as lip tinggi. Nah, dengan catatan untuk menggunakan lip tinggi, kawan-kawan harus memperhitungkan per klep. Oke, kawan-kawan harus memperhitungkan per klep.
Kenapa saya bilang harus memperhitungkan perklep? Sebentar, saya ambil alat peraga dulu. Nah, ini kenapa saya bilang harus memperhitungkan perklep? Nah, ini perklep racing dan ini perklep standar. Nah, apabila kawan-kawan menggunakan rumus yang lip tinggi diterapkan di motor kawan-kawan semuanya, kawan-kawan harus menggunakan perklep yang ini, yang racing dengan lipnya tinggi. Dalam artian ini perklepnya carang. Ini jaraknya, kerenggangannya seperti ini. Karena nanti kalau misalkan ini dikasih tekanan seperti ini, misalkan nanti dikasih tekanan di mana klep terbuka penuh, ini nanti perklepnya tidak keburu rapat. Bagus. Kalau menggunakan perklep standar, nanti pas kena tekanan pun perklepnya keburu rapat. Itu tidak bagus dan tidak bakal bisa digunakan. Seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi untuk memilih settingan yang digunakan di motor kawan-kawan ini, jadi kawan-kawan jangan berkecil hati dengan yang dimiliki, yaitu memiliki klep standar. Jadi kalau kawan-kawan pengen utak-atik motor masih memiliki klep standar, dalam artian ini harus dalam tahap settingan yang lain ya. Maksudnya jangan hanya motor standar, klep standar, piston standar, tapi kawan-kawan meninggikan lip dari motor tersebut dan beranggapan motornya akan kencang. Tidak seperti itu kawan-kawan. Untuk settingan di sebuah motor itu harus dipadukan dengan settingan yang lain. Jadi pistonnya diganti, pistonnya dibesarkan, tetapi masih menggunakan klep standar. Dan kalau kawan-kawan mau memilih settingannya yang lebih bagus, pilihlah lip yang tinggi. Atau misalkan kalau kawan-kawan mau memilih settingan yang budgetnya agak minim, kalau misalkan sudah member-up mesinnya, pilihlah yang klep kecil dengan lip knock as yang tinggi. Seperti itu kawan-kawan. Karena di sini sudah kita buktikan. Dengan menggunakan lip yang tinggi, ini kapasitas volume dari masuknya bahan bakar dan pencampuran dengan angin itu lebih besar kebanding dengan klep yang besar dengan lip yang cuma 5 mili. Di sini angkanya kecil. Kalah ini angkanya. Volume ruangnya kalah. Seperti itu kawan-kawan, ya. Jadi sekarang kawan-kawan sudah bisa menyimpulkan yang mana yang bagus, yang mana yang baik untuk digunakan, yang mana yang kencang di motor tersebut. Tapi ingat satu, kencang itu tidak dari satu produk saja yang kita akalin. Kalau di settingan di sebuah motor itu adalah perpaduan dari semua settingan yang dipadukan menjadi satu buah settingan di motor tersebut agar motor tersebut menjadi kencang. Dan ini salah satunya, salah satu pendukung agar motor kawan-kawan itu bisa kencang. Oke kawan-kawan semuanya, ini semua hanyalah akal-akalan atau hanyalah ilmu dari seorang mekanik kawan-kawan. Seperti itu ya. Oke, tidak ada maksud menggurui sekali lagi saya ya untuk kawan-kawan semuanya yang sudah pada jago. Dan ini hanyalah pengalaman saya yang didapat. Dan pengalaman saya ini mudah-mudahan berguna untuk kawan-kawan semuanya. Oke, kawan-kawan bisa bersosial atau bisa masuk ke DM saya atau bisa ke kolom komentar apabila ada yang mau ditanyakan. Nanti bisa bertukar pikiran dengan saya kawan-kawan ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk kontennya. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Dan kawan-kawan bisa menyimpulkan mana yang baik untuk digunakan. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan videonya agar kawan-kawan semua tahu dan orang-orang kawan-kawan satu dunia pun tahu, nggak apa-apa. Yang penting tetap gaskeun.